Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa dalam renungan hari ini karena kasih-Nya. Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hati kita semakin dibaharui sehingga kasih kita kepada Tuhan dan sesama semakin bertambah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau kembali menghiasi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami semua dan bawa kami untuk terus dibawa mengerti tentang isi hati-Mu dan singkapkan semuanya lewat hamba-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, kami rindu agar kami menjadi pribadi-pribadi yang menggenapi kebenaran firman-Mu. Tuhan, terus jamah seluruh hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mewujudkan apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, mulailah dari hati. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 26 ayat 2. Demikian bunyinya, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kehidupan yang kita jalani sekarang adalah kumpulan dari perbuatan yang kita lakukan dalam setiap harinya. Sikap dan perbuatan kita tentunya didasari oleh apakah hal tersebut sesuatu yang penting untuk dikerjakan atau sesuatu yang dapat ditunda. Penting atau tidaknya dikerjakan oleh kita, itu tergantung dari keputusan yang kita ambil. Apakah hal tersebut menjadi sesuatu yang diutamakan atau tidak? Keputusan untuk menentukan kehidupan semestinya tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan bila hati kita melekat dalam Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan kita sesuai dengan rencananya. Berbicara rencana Allah, dalam kitab Kejadian, Allah tidak menciptakan neraka. Allah menciptakan bumi dan manusia. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Dalam Yesaya 66 ayat 1 mengatakan, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu akan dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bumi juga diciptakan oleh Allah untuk manusia agar manusia mengembangkan kerajaannya di bumi. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, untuk kita dapat menjalani hidup dengan baik, mulailah dari hati seperti yang dilakukan Allah. Dan untuk memulai dari hati, kita harus melakukan dan mengerjakan segala sesuatunya dengan kasih. Kasih merupakan sifat Allah dan Allah dalam melakukan semuanya didasari dengan kasih. Allah menciptakan kita oleh karena kasih dan kebaikannya yang melimpah, dan Dia memampukan kita menerima segala berkat yang telah diciptakannya bagi kita. Seluruh dunia bergerak mengikuti kehendak Allah yang luar biasa dan tak terselami. Dalam Kolose 1 ayat 16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saat kita memikirkan tentang Tuhan, kita tidak dapat memungkiri, dan itu merupakan sebuah fakta bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Kasih Allah terbukti ketika Dia mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib dan menebus segala dosa dan pelanggaran kita, menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita dan tidak mau kita terpisah dengannya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia adalah Bapa yang menginginkan anak-anaknya untuk selalu dekat dengannya.
Allah dan kasih selalu bersamaan. Dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Kasih adalah sesuatu yang dapat dirasakan dalam hati, tetapi tidak dapat disentuh. Kasih yang kita rasakan dari pribadi Allah yang tak terlihat oleh kita, tetapi kehadiran kasih-Nya dapat kita rasakan. Kasih dapat diwujudkan dalam kepribadian dari Allah. Mengapa kita wajib untuk mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Kristus, setelah ribuan tahun manusia terpisah dan putus komunikasi dengan Bapa Surgawi, mulailah kasih Bapa Surgawi melingkupi hatinya untuk memulihkan hubungannya dengan manusia sebagaimana rencana semulanya, yaitu membangun kerajaannya di bumi melalui manusia. Jadi, mengembangkan kerajaannya bukan hanya muncul dalam perjanjian lama, tetapi pewartaan ini berlanjut dalam seluruh perjanjian baru. Dan dari semuanya itu muncul dari dasar hati Allah yang sangat dan sangat dahsyat, luar biasa, yaitu kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami melalui firman hari ini, di mana kami harus memiliki dasar hati yang baik dan benar, yaitu kasih. Karena kasih adalah dasar sesuatu untuk kami melakukan apa yang kami imani, apa yang kami jalani dalam hidup keimanan kami di bumi ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini bukan hanya sekedar kami ketahui, tapi kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Terima kasih buat kesetiaan untuk mendengarkan renungan ini, dan mari kita bagikan ke teman-teman kita untuk menjadi berkat, dan biarlah kita sampai kepada tujuan kita, yaitu memiliki 1000 subscriber. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semua.